Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dolpitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 2 dan kebetulan saya menjelaskan tentang rangkaian dua loop. Untuk teman-teman, silahkan dipahami videonya nanti, disimak, jangan di-skip ya. Kalau di-skip nanti tidak paham. Jika tidak paham, boleh bertanya kepada saya. Cikidor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 2 rangkaian dua loop. Nah, seperti ini ya teman-teman, rangkaian dua loop itu. Nih. Rangkaian dua loop adalah suatu rangkaian tertutup yang memiliki dua arah loop. Nah, maksudnya arah loop itu seperti apa? Arah loop itu seperti ini ya teman-teman, seperti ini namanya arah loop. Nah, bisa berlawanan dengan searah dengan jarum jam, bisa juga berlawanan dengan arah jarum jam, bisa juga arah sini, arah ke sini, arah ke sini, dan arah ke sini, bisa ya teman-teman. Nah, terus di sebelah sini kita juga bisa juga arahnya ke sini. Kita tengok tanda panahnya ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Kebalik nih, ke sini. Nih. Bagaimana cara penerapannya? Agar lebih mudah, ini namanya apa? Hambatan. Hambatan dilambangkan dengan R. Nah, agar lebih mudahnya kita buat di sini R1, di sini R2, di sini R3. Jika di sininya R1, maka di sini tulis I1. Harusnya I1 di sini. Berarti I2-nya sebelah sini dan I3-nya sebelah sini. Lalu ini apa namanya? Ini namanya tegangan. Tegangan dilambangkan dengan ya E. Di sini E1. Di sini juga E1. Bagaimana rumusnya? Ada yang tahu? Ya, rumusnya yaitu sigma E ditambah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, di sini ada dua rangkaian ya, ada rangkaian 1, ada rangkaian 2. Rangkaian itu sama juga arah loopnya. Arah loopnya di mana? Kita buat ini rangkaian 1, ini rangkaian 2. Kita tulis rangkaian 1. Nah, di sana kita ketemu mana? Nah, kita mulai dari mana berarti? Ini arahnya ke kanan dulu ternyata. Berarti ke kanan. Kita jalan ke kanan ke sini. Ketemunya R3 sama I3. Berarti I3. Agar lebih mudah, lebih baik kita gabung saja. I3 ini sama aja. R-nya ini udah diketahui nilainya nanti. Nah, I3-nya belum. Itu nanti lebih mudah. Ketemu lagi R1 ditambah RI1 ditambah berapa lagi? Iya, tegangan. Tegangan kita ketemu tanda apa? Di sini tanda yang panjang berarti melambangkan positif, kalau yang pendek melambangkan negatif. Berarti ketemunya yang panjang dulu, berarti ditambah E sama dengan 0. Paham? Selanjutnya kita bahas di rangkaian 2. Rangkaian 2 yang diketahui apa? Pembatasnya ini ya, ini. Dia mulai dari mana? Ternyata dari kiri ke kanan. Berarti kita ketemu lagi ke sini. Berarti ketemunya mana? R3. Berarti RI3
ditambah ya. Kalau hambatan tuh biasanya nilainya positif ya. Ketemu lagi R2, berarti R I2 ya. Lanjut, ketemu lagi, ternyata dia bertemu lagi di tanda positif dulu. Berarti kalau dia ketemunya tandanya positif, berarti plus E1 sama dengan 0. Nah, jika diketahuinya di sini misalnya, saya hapus ya, misalnya ini tandanya kita ubah, arah loopnya kita ubah, bisa saja ya, kita ubah misalnya arahnya ke sini, tadi ke kanan dulu kan. Nah, sekarang kita mulai ke kiri. Nah, seperti ini. Nih, seperti ini. Bisa. Berarti mulainya dari mana? Dari kiri dulu kan? Berarti kita ketemunya di mana? Ya, ketemunya di min. Berarti min E1. Min E1 ditambah. Karena biar hambatan itu positif, pasti akan hambatan itu akan selalu positif. Berarti R1 kan, berarti RI1 ditambah, ketemu lagi ke RI3. Kenapa kok tidak ke sini? Karena ini ada dua rangkaian ya, dan ini R3-nya ini sebagai pembatasnya. Tidak boleh kita langsung ke sini tidak boleh ya, kita ke sini agar lebih mudah. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nih soalnya, hitunglah nilai I1, I2, I3 dan beda tegangan di antara B dan A. B dan A ya, B dan A. Oke. Di sini kita udah jelas ya. Tapi ada yang satu yang kurang, yaitu menentukan arah loop. Boleh saja ya, arah loop itu yang kita yang nentukan, boleh searah dengan jarum jam, boleh berlawanan arah dengan jarum jam, tergantung kita yang menentukan. Itu nanti hasilnya sama saja. Mungkin yang membedakannya nanti kalau dia nilainya nanti ada salah satu nilainya positif, berarti dia searah dengan loop. Kalau dia negatif, berarti dia berlawanan arah dengan arah loop, tapi hasilnya akan tetap sama. Kita tentukan arah loopnya seperti ini. Kita tentukan saya maunya dari kiri. Nah, di sini biar bervariasi agar tidak itu, kita buat dari kanan. Nih, seperti ini. Nih, sudah kita tentukan arah loopnya ya. Nih, ada di sini ada yang diketahui R1 tegangan, kita ketahui hambatannya ada 4 ohm, 5 ohm dan 10 ohm. Nah, di sini juga ada arus listriknya. Arus listrik ketinggalan di sini. Nah, di sini ada arus listrik, berarti di sini I1, di sini R1, R2, R3. Kalau nentuin R-nya bisa berubah-berubah nggak? Bisa. Mau kamu misalnya teman-teman mau di sini R3 boleh. Yang penting kita paham, yang penting tidak bingung ya cara penentuannya. Berarti kalau di sini R1 kawannya I1, berarti R2 kawannya I2. Kalau R3 kawannya I3. Berarti kita tulis rangkaian 1, rangkaian 2. Kita selesaikan dulu di rangkaian 1 ya. Rangkaian diketahui dulu penyelesaian diketahui. Nah, di sini ada dimulai dari mana ini? Dari kanan kan? Dari kiri kan? Berarti ketemunya di mana? Min. Berarti tegangannya tegangannya berarti kalau dia ketemunya min berarti tegangannya
min 32. Lanjut lagi ke sini, ketemu dengan R1. R1-nya sama dengan ya 4 ohm. Lanjut, R3-nya ketemu lagi R3 ke sini, ketemu R3. R3-nya berapa? R3-nya 10 ohm. Nih, udah ketemu ya. Ini di rangkaian 1. Kita tulis loop 1 yang diketahuinya. Di loop 2. Loop 2-nya yang diketahui apa? Dia ternyata dimulai dari mana? Dari kanan dulu. Ketemunya apa? Negatif. Berarti E sama dengan negatif 15. Lanjut lagi, ketemu lagi R2. R2-nya sama dengan 5 ohm. Ketemu lagi R2-nya 5 ohm. Ketemu lagi di sini R3. R3-nya sama dengan 10 ohm. Sudah diketahui, maka kita kerjakan dimulai dari loop 1. Loop 1 yang diketahui tadi apa? Arahnya ke kiri kan, berarti yang diketahui min E 1 ditambah ketemu dengan kuat arus 1 sama hambatan 1, berarti digabung saja RI1 ditambah ketemu lagi R3. RI3 sama dengan 0. Berapa min tegangan 1 S1 tadi? Ya, minus 32 ditambah nilai R1-nya 4 ohm. 4 ditambah R3-nya berapa? 10. 10 I3 I1 karena yang diketahuinya R-nya, yang I-nya belum kita ketahui, jadi kita tulis lagi seperti konsep aljabar. Seperti ini. Agar lebih mudah mencari min 32 ini kan masih sendiri nih, jadi kita pindah ruas. Jadi 4I1 ditambah 10 I3 sama dengan min 32. Kalau pindah ruas, jadi setiap ingat di konsep aljabar, jika dia pindah ruas maka hasilnya positif 32. Ternyata di sini ada dua lawan tidak sekawan dia, tapi berlawanan. I3 sama I1 ini tidak bisa ya. Berarti yang mana yang kita pilih? Yang kita pilih I3 karena I3 ini pembatasnya antara I1 sama I2. Jadi agar I1-nya ini sendiri, jadi 4 I1 sama dengan 32. Ini kalau pindah ruas jadi negatif 10 I3. Lalu kalau dia cuma I1, 4-nya hilang, bagaimana caranya? Dipindah ruas juga. I1 sama dengan 32 dikurang 10 I3 dibagi, karena ini perkalian, kalau dia pindah ruas jadi pembagian, berarti dibagi 4. Masuklah, dapatlah persamaan 1 di loop 1 ya. Selanjutnya di loop 2. Di loop 2 ketemunya yang diketahui apa? Dia arahnya ke kanan, ketemunya min E1 ditambah R2 RI2 ditambah berapa? Ketemunya ya RI3 sama dengan 0.
Tegangannya berapa nilainya? Ya, min 15 ditambah R2-nya berapa? 5. 5 berapa? I 3. I 2 ditambah 10 I 3 sama dengan 0. Nih, sama saja seperti tadi. Agar lebih mudah, nanti min 15 nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi tinggal 5I2 ditambah 10 I3 sama dengan berapa? Min 15 pindah ruas sama dengan positif 15. Karena ini ada dua variabel yang berbeda, ada A dan B, jadi dipindah salah satunya. Karena yang di atas tadi yang kita ambil I3, berarti yang di bawah juga kita ambil yang I3. Berarti 5I2 sama dengan 15 pindah ruas, plus kalau pindah ruas jadi negatif 10 I3 sama dengan I2 15 dikurang 10 I3. Karena 5 ini mau dipindah ruas, karena ini perkalian jadi pembagian kalau dia pindah ruas ya, jadi bagi 5. Ini persamaan 2. Karena di sini yang I1 I2 nya sudah ketemu persamaannya, selanjutnya kita mencari persamaan yang I3 nya. Ini caranya beda. Kita buat I1 ditambah, agar lebih mudah aja ini nih, I1 tambah I2. Cara menentukan dia positif atau negatifnya pakai cara ini. Dia kan ada tanda panah. Kita lihat di hukum kitab 1. Jika dia masuk berarti tandanya positif, jika dia keluar tandanya negatif. Berarti I3 ini keluar, berarti tandanya negatif. I3 sama dengan 0. Persamaan I1, I1-nya berapa tadi? 32 dikurang 10 I3 dibagi 4, ya kan? Ditambah yang I2 nya yang ini 15 dikurang 10 I3 dibagi 5. Dikurang berapa? I3 nya belum diketahui kan, sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan, bisa ya. Jika dia ketemu tanda pengurangan ini berarti sama-sama dibagi. Jika di sini misalnya mau dibagi 4, berarti ini bagi 4, ini bagi 4, ini bagi 4. Ternyata nggak bisa dibagi 4 kan? Bisanya dibagi 2. Jadi 32 dibagi 2 berapa? 16. 10 dibagi 2 ya 5 I3. 4 bagi 2 ditambah. Nah, kalau ini gimana? 15 bisa dibagi 5? Bisa. 10 bisa dibagi 5? Bisa. Berarti 15 bagi 5 3 dikurang 10 dibagi 5 2 I3 habis ya, 5 bagi 5 habis, dikurang I3 sama dengan 0. Lalu bagaimana cara menghilangkan tanda pembagi ini? Dengan cara semuanya ini dikali dengan 2. Kalau yang ini dikali 2, 2 kali 2 coret, habis kan 1, berarti ini nilainya tetap. Jadi 16 dikurang 5 I3 ditambah, ini dikali 2 juga, 3 kali 2 6, ini kali 2 4 I3 dikurang I3 dikali 2 2I3 sama dengan 0. Ingat, aljabar jika dia satu kawan atau sejenis, maka kita dekatkan 16 sejenis dengan 16 ditambah 6. Lanjut lagi, ada min 5 I3 sejenis sama 4 I3 sejenis lagi 2 I3 sama dengan 0.
Lanjut lagi. 16 ditambah 6 berapa? Ya, 16 tambah 6 berapa? 16 ditambah 6 sama dengan 20. 16 ditambah 6 sama dengan, ini 16 ditambah 6 22. Kita tengok lagi di sini, min 5 dikurang 4 berarti hutang 5. Ternyata kita hutang lagi, jadi min 9 tambah lagi hutang lagi jadi min 11. Jadi min 11 I 3 sama dengan 0. Selanjutnya, agar lebih mudah, dua-duanya kita pindah ruas. Jadi min 11 I3 sama dengan 22 plus, kalau pindah ruas jadi negatif 22. Jadi berapa? Ya, agar I3 nya sendiri, agar tahu nilai I3, caranya min 22. Kalau dia perkalian, jadi kalau pindah ruas jadi pembagian, jadi min 11. Kenapa? Kalau perkalian dia min, kalau dipindah ruas tidak berubah karena dia berbeda ya dengan pertambahan ya. Yang bedanya hanya dia akan berubah menjadi pembagian. Jadi I3 sama dengan 22 dibagi 11 sama dengan 2. Berarti I3 sama dengan 2. Nah, berarti kalau ketemu salah satu pasti mudah. Caranya dengan cara substitusi. Dengan cara substitusi bahwa diketahui I3-nya sama dengan 2. Jadi lebih mudah. I1-nya tadi berapa? Ya, nilai I1 sama dengan 32 dikurang 10 I3 dibagi 4. Nah, mudah ini. Jadi kita masukin 32 dikurang 10. I3-nya sudah diketahui nilainya kan? Jadi diganti angka 2 dibagi 4. Sama dengan berapa? 32 dikurang 20 dibagi 4. Berarti 32 dikurang 20 berapa? Ya, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti I1-nya sama dengan 3. Mencari I2-nya. I2-nya diketahui berapa? I2 sama dengan 15 dikurang 10 I3 dibagi 5. 10 I3 dibagi 5. I2 sama dengan 15 dikurang 10 I3. 10 I3 berarti I3-nya diketahui kan? 10 kali 2 dibagi 5. Dibagi 5 berarti 15 dikurang berapa ya? Dikurang 20 dibagi 5. 15 dikurang 20 berapa? Ya, min 5 dibagi 5 sama dengan min 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau hasilnya min 1 berarti dia berlawanan arah dengan arah loopnya. Berarti I2 ini berlawanan arah dengan loopnya. Oke, tapi tidak apa-apa. Beda tegangan antara A dan B, rumusnya yaitu PAB sama dengan sigma E ditambah sigma I1 dikali R1. Nah, berarti kita tengok ya, karena yang di sini adanya I1 sama R1. Tegangannya berapa? Ternyata tegangannya di sana tidak ada antaranya itu. Berarti tegangannya 0 nilainya ya. Ditambah I1-nya berapa nilainya tadi? Ya, 3 dan dikali R1-nya berapa? 4. Berarti 0 ditambah 12 sama dengan 12. Berarti beda tegangan antara
PAB antara A dan B adalah 12. Jadi nilai I1 sama dengan 3, I2 sama dengan min 1, dan I3 sama dengan 2. Beda tegangannya, tegangan A dan B yaitu adalah 12. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.